Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik, NDE 1151900168 dari kelas Komunikasi Organisasi A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi di tempat kerja untuk menuntut dan menempuh tugas dari Pak Widiatmo Eko Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya komunikasi di tempat kerja. Komunikasi di tempat kerja akan berdampak pada kesuksesan suatu perusahaan. Tugas karyawan yang saling berhubungan membuat kita harus berkomunikasi satu sama lain agar tujuan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi terbuka dapat membantu meningkatkan produktivitas dan partisipasi dari karyawan. Mereka juga dapat berbagi pemikiran dan ide yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan mereka sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai lebih mudah. Pentingnya komunikasi di tempat kerja. Dalam sebuah perusahaan diperlukan komunikasi yang baik antar sesama karyawan maupun atasan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Karena kalau komunikasinya tidak baik antara karyawan atau dengan atasan, itu membuat perusahaan tidak berjalan dengan baik karena banyak misinformasi, miskomunikasi, dan banyaklah yang seperti itu. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa muncul inovasi terbaik. Inovasi sangat diperlukan untuk perusahaan menciptakan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen saat ini. Dengan memunculkan inovasi terbaik, para atasan dan karyawan bisa berunding atau bertukar ide dan pikiran. Inovasi tersebut muncul dari pemikiran. Yang dimaksud di sini pemikiran para karyawan atau atasan, dan mereka bertukar ide dengan cara berkomunikasi atau disebut biasanya meeting lah. Komunikasi yang efektif harus dilakukan dalam dua arah. Jika ingin komunikasi tercapai, begitu juga saat Anda di perusahaan atau kantor membutuhkan ikatan tim yang solid dan atau semakin dekat lah. Karena kalau kita tidak solid atau tidak dekat, maka tidak kurang pas untuk berkomunikasi karena ada yang ganjil gitu. Dan komunikasi secara terbuka sangat diperlukan dalam sebuah tim agar lebih mudah untuk mengerjakan tugas tiap anggota dalam menyelesaikan masalah. Karena gini, kalau kita satu sama lain tertutup kan ya, bagaimana kita bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tersebut? Sulit dong. Hubungan kerja yang baik antar karyawan dapat diwujudkan jika Anda mampu berkomunikasi dengan sangat terbuka. Begitu dengan rekan kerja. Berkomunikasi dengan baik juga bisa memudahkan pekerjaan antar tim. Karena seorang pekerja harus melakukan bersama tim. Tidak mungkin dong kita bekerja sendirian. Kalau bekerja sendirian mah usaha sendiri itu, Kalau di perusahaan harus bekerja sama dengan cara berkomunikasi yang baik gitu. Dan terbuka untuk mengantisipasi
kesalahpahaman atau misinformasi tidak baik untuk hubungan kerja. Oleh karena itu, anggota tim harus memahami komunikasi di tempat kerja dengan baik. Membangun tim bukanlah hal yang sangat mudah karena ada komunikasi yang terbuka. Komunikasi merupakan sarana penting untuk meningkatkan kinerja kerja menjadi lebih efisien. Karyawan yang merasa tidak puas dengan pekerjaannya pasti memiliki emosi yang sedikit tidak stabil di tempat kerja. Permasalahan ini sering dialami karena mungkin misinformasi atau rekan kerjanya tidak solid. Dan salah satu untuk membetulkan atau memperbaikinya dengan komunikasi yang terbuka, dengan cara bercerita dengan teman setimnya gitu. Komunikasi juga mengenai harapan dan keinginan. Di sini maksudnya harapan dan keinginan bersama dalam perusahaan ya. Misalnya target gitu, atau tempat kerja yang menjadi tempat menyimpan banyak masalah dan banyaklah. Maka dari itu kalau kita dalam tim bekerja, kita harus berkomunikasi dengan terbuka dan agar bisa pekerjaan kita lebih efisien dan mudah gitu, dan bisa mencapai target apa yang kita inginkan dan apa yang perusahaan inginkan. Sekian penjelasan dari saya tentang pentingnya komunikasi dalam lingkungan kerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.